Shalom adik-adik sekolah minggu KKP Sancol. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Ikuti gerakan abang dan kakak ya. Kita angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah gunung batu dan benteng kehidupan kami, firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa tiada yang abadi selain Engkau. Oleh sebab itu, Roh-Mu menuntun kami menghadap Engkau yang kekal, yang mempunyai kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir bersekutu bersama kami di tempat-Mu yang kudus ini. Inilah yang menjadi kerinduan kami, sehingga kami telah menetapkan hati mempersembahkan madah dan bakti kepadamu saja. Penuhilah kerinduan kami, sehingga hati kami berhiaskan sukacita dan memperoleh kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Sekarang kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia begitu baik. Sekarang kita angkat pujian, segala puji syukur. Kami
kecuali aku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan biar jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamat aku yang esa. Aku puas sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Tuhan yang bakal. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, lindungi negara kita ya Tuhan yang sedang digemparkan oleh virus corona ini ya Tuhan, yang sangat mematikan ya Tuhan. Lindungilah kita Tuhan dari virus corona ya Tuhan. Semoga virus corona juga hilang ya Tuhan, yang sangat mematikan ya Tuhan, karena kita jadi sekolah di rumah dan gereja di rumah juga ya Tuhan. Lindungilah orang tua kita ya Tuhan, berikanlah mereka banyak rezeki, kesehatan dan kekuatan juga ya Tuhan. Lindungilah anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, berikanlah kita tambah pintar ya Tuhan, dan menaati perintah Tuhan ya Tuhan. Berikanlah, terima kasih ya Tuhan, dan karena kakak sekolah minggu ya Tuhan, kita gereja di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kakak sekolah minggu sering memberikan kami renungan setiap pagi ya Tuhan, dan juga kasih soal-soal tentang ayat Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semoga Tuhan melindungi semua saudara-saudara dan keluarga kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, bacalah Alkitab. Kalau mampu
lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin setiap kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nats pada hari ini diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kakak akan membacakannya untuk kita semua ya. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Berikut bunyinya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka itu mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Pada waktu itu, bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir. Yitro, yang adalah mertua atau ayah dari istrinya Musa, mendengar tentang apa yang Tuhan telah perbuat bagi Musa dan bangsa Israel. Maka datanglah Yitro untuk mengunjungi Musa. Yitro membawa istri Musa, Zipora, dan juga kedua anak Musa, yaitu Gersom dan Eliezer yang selama ini tinggal bersamanya. Saat berada di perkemahan bangsa Israel, Yitro melihat betapa sibuknya Musa mengurusi perkara-perkara yang ada di bangsa tersebut. Yitro ini adalah seorang imam adik-adik. Sebagai seorang imam, dia melihat cara Musa memimpin bangsa Israel tidak efektif dan efisien karena Musa melakukannya hanya sendirian. Dengan cara itu, Musa akan menjadi sangat lelah dan bangsa Israel harus menunggu waktu yang lama untuk mendapat jawaban dari Musa. Melihat hal tersebut, Yitro memberi nasihat kepada Musa. Yitro menasihati agar Musa dapat mengajarkan dan memberitahu kepada bangsa Israel tentang ketetapan-ketetapan Allah dan keputusan-keputusan Allah.
sehingga bangsa Israel dapat mengerti dan memahami apa yang dikehendaki Allah dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Selanjutnya, Yitro juga menasihati Musa supaya Musa mencari orang yang cakap dan takut akan Allah dan orang-orang yang dapat dipercaya dan yang tidak mengerjakan suap. Orang-orang tersebut akan dijadikan sebagai pemimpin bangsa Israel. Pemimpin atas 1.000 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 50 orang, pemimpin atas 10 orang. Hanya perkara-perkara yang besar sajalah yang diserahkan kepada Musa. Untuk perkara-perkara yang kecil, mereka selesaikan sendiri. Dengan begitu, bangsa Israel dan Musa bekerja bersama-sama untuk menanggung perkara-perkara yang ada di bangsa itu. Musa mendengarkan nasihat yang telah diberikan mertuanya kepadanya. Musa, walaupun sebagai seorang pemimpin, dia tetap mau membuka dirinya untuk diberi nasihat oleh orang lain untuk kebaikan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Sekarang, kakak mau nanya, adik-adik pernah gak dikasih nasihat? Pasti pernah ya, dari orang tua, dari kakak atau abang. Apa sih tujuannya nasihat yang diberikan untuk kita? Tujuannya pasti untuk kebaikan kita. Tapi, kenapa kita tidak suka diberi nasihat? Kakak kasih contoh ya, misalnya orang tua kita memberi nasihat kepada kita. Adek, jangan main HP terus. Apa tujuannya? Agar kita dapat membagi waktu kita dan melakukan pekerjaan kita dengan benar. Misalnya, kita belajar, kita membantu membersihkan rumah, atau berinteraksi kepada orang-orang rumah, dan banyak hal lagi yang dapat dikerjakan. Tapi, jika kita dapat nasihat seperti itu, biasanya apa yang kita lakukan? Apa kita mendengarkan dan melakukannya? Atau malah kita marah pada orang tua kita yang telah memberi nasihat kepada kita? Kakak harap kita dapat belajar dari kisah Musa yang mau mendengarkan dan melakukan nasihat yang telah diberikan untuknya. Adik-adik, jika ada yang memberikan kita nasihat, pasti orang tersebut sayang kepada kita dan mau agar kita menjadi lebih baik. Nasihat yang baik pasti tujuannya baik. Jangan pernah membenci nasihat yang telah diberikan kepada kita. Tapi, dengarkan dan lakukanlah nasihat tersebut untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Musa yang mau mendengarkan dan melakukan nasihat yang telah diberikan untuknya. Ya Bapa, pimpin kami dalam kami melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam aktivitas. Tema minggu ini adalah lebih baik. Jadi, untuk aktivitas adik-adik kelas A dan kelas B, minta tolong untuk mama ataupun papa untuk memfoto adik-adik saat melakukan nasihat yang diberikan mama atau papa. Misalnya seperti
kalian harus belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Jadi difoto saat sedang belajar. Untuk kelas C dan kelas B, kalian kakak minta siapkan kertas HVS 1 lembar sama pulpen. Lalu kalian tuliskan nasihat-nasihat apa saja yang sering kalian dapatkan. Lalu kalian foto kertasnya, jangan lupa dikasih nama. Nanti kalian kirimkan semua fotonya itu ke grup kelas kalian masing-masing. Terima kasih, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, sekarang kita siapkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik. Kita angkat kedua tangan kita, mari kita siapkan persembahan kita. Sama-sama kita mengatakan, Kubere doon, kubani harajao ninai bata. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kubere doon, kubani harajao ninai bata. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian sejuta-sejuta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganop, pasada uhur nami, ase torang gano, sengboi dalam kon nami, sanlakah natorsa, dobham hasoman nami, torang ageuja. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Kakak-kakak dan teman-teman semua cita-cita, saya akan menyampaikan ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah yang
hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Selamat hari Minggu kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu juga teman-teman.